Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'al al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-nabiyil arabiyil ummiyin alladhi fataha Allah bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan wa akhraja bihi an-nas minal dhulumati ilal nur salatan wa salaman daimain ila yaumil ba'thi wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan saudara serta ibu yang ada di belakang, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Meski kepala rada puyeng dikit ya, kaki sakit, bilang aja alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah Subhanahu wa taala muhawwilin ila halin min halin ila ahwal atau min ahwalin ila hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita kondisi yang kita alami sekarang. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan ini, nggak ada apa-apanya kita gitu ya. Jadi kalau ditanya sehat ya jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun dalam hati kita berdoa semoga kondisi kita saat ini menjadi berkah, yang sakit menjadi kifarat dosa gitu, yang lagi sehat emang lagi ujian juga. Kira-kira sehatnya dipakai apa? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Buku tafsir yang bulan lalu ini tertinggal di rumah Ustaz Agus. Jadi saya bawa dua. Yang ini Sofatut Tafsir, yang ini Marhalabin Tafsir An-Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Dia ada dua, karena pembahasannya masih seputar surat Al-Fatihah. Nah, sekarang saya baca dulu, boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau nggak kuat tuh pas sirata kan siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Biasanya orang langsung apa? Berarti kan ya? Nah, sebaiknya gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti kalau nggak kuat biasanya diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi ya, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau yang kuat terus nggak apa-apa. Biasanya yang nafasnya nggak kuat sampai situ bulunya. Tadi ulangnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya baca dulu tafsir Marah Labinnya. Ya. Jadi sepakat ya ulama itu Al-Fatihah 7 ayat. Cuma mulanya yang belum sepakat, kagak sepakat maksudnya. Yang satu bilang Bismillah ayat 1, yang sebagian bilangnya ayat satunya Alhamdulillah, nggak apa-apa dah. Ya, yang penting kita bacanya biasanya dari Bismillah. Bahkan kalau dari ta'awud itu mula-mula kita baca Quran. Turunnya ada yang bilang di Mekah dan di Madinah. Jadi dua ada tuh. Ya. Kemudian di surat Al-Fatihah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani terdapat 4 prinsip ya di dalam surat Al-Fatihah itu. 4 apa? 4 prinsip. Ya, dan akan dijelaskan oleh beliau karena mustamilun ala arba'ati anwa'in minal ulum. Mustamilun itu udah lengkap benar di dalamnya 4 prinsip tadi ya, 4 ilmu atau 4 prinsip lah. 1, ilmu usul ya. Ilmu usul itu pokok artinya wudu. Kagak boleh kagak wudu maksudnya. Usul ibarat tinggu bangunan pondasinya. Nah, di dalam ilmu usul itu ada ilmu ketuhanan atau tauhid, kemudian ada kenabian, juga ada hari akhir atau adanya hari akhir. Itu ilmu usul tuh. Ayatnya mana? Ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu tentang mengenal Allah tuh. Jadi kalau mengenal Allah itu ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tentang kenabian alladzina an'amta alaihim. Tentang hari akhir maliki yaumiddin. Itu kata Syekh An-Nawawi. Kemudian yang kedua ilmu furu'. Nah, ilmu cabang. Furu' itu cabang artinya. Ya. Wa a'zamuhu al-ibadat wa hiya maliyatun wa badaniyatun. Nah, yang kedua adalah ilmu furu' yang utamanya adalah tentang peribadatan kita sehari-hari. Ibadah maliyah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, juga yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Itu diatur di surat Al-Fatihah. Karena dua-duanya wa huma mutafarriqatani ila umuril ma'ashi. Kedua-duanya itu berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dari mulai kita baligh sampai kita tua lagi sampai kagak ada. Seperti pernikahan, besanan, ya kan ya. Terus berdagang. Nah, kalau kagak diatur semuanya kita, ya nggak bisa. Besanan aja kan kudu diatur ya. Nah, tentang perdagangan juga begitu. Wala budda laha minal ahkamil lati taqdi al awamir wan nawahi. Karena dalam berinteraksi dengan sesama, hukum syariat itu mengatur ada yang boleh, ada yang kagak. Gitu. Jadi kagak semuanya boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, itu yang kedua. Kata Syekh apa? Syekh An-Nawawi, namanya Muhammad bin Umar An-Nawawi, orang Tirtayasa, Pandeglang, Banten. Ya, ada muridnya satu tuh di Caringin. Ya, Syekh Caringin namanya. Udah gak ada juga kuburan itu adanya. Yang ketiga, wasalisuha ilmu tahsilil kamalat. Nah, yang ketiga ini yang membahas tentang bagaimana perilaku kita sehari-hari. Dan itu ibarat orang tuh jantungnya di situ. Ya kalau itu copot, ya udah bukan orang aja udah. Ya, paham ya? Ini kamalan itu maksudnya. Kenapa? Ilmu akhlak. Perilaku kita setiap hari itu. Wa minul istiqomah, seperti istiqomah. Kemudian wa tariqatu ila dzalika isyaratun biqaulihi iyyaka nasta'in.
Jadi yang ketiganya ilmu kamalat. Karena di dalamnya ada thariqah, ada cara kita. Karena kagak ujug-ujug orang itu tahu-tahu dia begitu aja. Kagak. Pasti ada prosesnya. Dan ntar dia bangun terjatuh lagi, ntar dia bangun jatuh lagi. Lah kayak kita pergi dari sini ke mana? Cipedan. Lah kan ada tikungan kanan, ada tikungan, ada turunan, ada tadi. Lah kan kagak bisa terbang kita cus ke sono, nggak bisa semuanya. Perlu thariqah, perlu cara. Maka dalam hal ini di dalam surah Al-Fatihah ntar bisa dibahas, akan ditemukan. Di antaranya iyyaka nasta'in. Apa iyyaka nasta'in? Iyyaka hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon. Maka Syekh Ramadan Al-Buti bilang apa? Kalimatani hakikatani. Iyyaka na'budu itu dan iyyaka nasta'in dua kata atau dua kalimat kalau bahasa kita ya. Dua kalimat yang hakikat dari seluruhnya. Karena ketika kita bilang iyyaka na'budu, itu seolah-olah kita siap. Pas iyyaka nasta'in, iya Allah, wah kita mah kagak bisa kayak orang-orang gitu. Ya Allah bantu saya ya Allah. Kagak gampang pergi ke masjid dan majelis taklim duduk begini, kagak gampang. Coba berapa banyak se-RT yang duduk di mari sama yang di rumah? Ayo. Nah, berapa banyak anak muda yang hindari main handphone sama yang lagi zikir megang apa? Megang Quran. Tuh. Yang bermodel begini aja nih. Iyyaka nasta'in coba. Bapak-bapak emang sanggup bisa? Kita begini aja 5 menit, 10 menit terlurus. Tapi kok enggak bener ya? Bener kan? Nah, lah kita sedekah 100.000 aja Jumatan, emang sanggup coba? Lah kalau cepat sih kali ya, enggak 10.000 kan kan gede-gede amat ya. Gedean dikit dah gocap. Berat benar, makanya iyyaka nasta'in. Suruh infak sedekah, siap ya Allah. Iyyaka na'budu, siap. Wa iyyaka nasta'in, tapi ya Allah, saya belum bisa ikhlas orangnya. Gitu. Makanya kalau kita ngaku kagak hafal tuh bacaan sholat ama artinya dari mulai takbir sampai salam, tuh pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh di situ aja datang. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ngajarin Syekh Ramadan Al-Buti ini Pak saya. Beliau kalau ceramah kan emang namanya sirnya yang keluar. Emang ngaku aja ada orang dari takbir sampai salam kagak, gua kagak hafal. Saya kagak hafal itu. Ya kalau bacaannya sih tiba baca bisa, cuman artinya orang at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah wassalatu wattayyibat, apa artinya? Ya. Sami Allahu liman hamidah, apa artinya Pak? Halo Pak, Sami Allah apa artinya Pak? Bu, Sami Allah apa artinya Bu? Kalau Ustaz banyak lagi. Sami'a mendengar. Siapa yang mendengar? Allahu li bagi man orang hamidah yang memuji kepadanya. Sami Allahu liman. Makanya semua gerakan sholat kalau boleh kagak ikut imam, kecuali yang tadi itu Sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca apa? Rabbana lakal hamdu, lanjutin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Sami Allahu liman hamidah baca apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita syair. Kalau pakai waw cukup Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, cukup dah. Kalau pakai waw ya mana pakai ya, tanda kalau ngaji fikih boleh dah. Jadi iyyaka nasta'in itu banyak waqad jumi'ati syari'atu kulluha fis shiratil mustaqim. Dari seluruh ajaran syariat agama kita ada di as-siratal al-mustaqimah. Makanya ketika ihdina itu kalau kita bilang ya Allah tunjuki kami, apa yang ditunjuki? Ibnu Katsir bilang as-siratal mustaqim itu ya dinul Islam, agama, ajaran agama kita. Dari mana bolehnya? Ya boleh tanya, baca buku, ikut pengajian, banyak cara. Saya kagak ngerti ini ada orang subuh-subuh, saya masbuk di rakaat kedua,
habis sholat takbir salam kiri salam kanan, dia nungguin saya. Ustaz, apa itu tadi imamnya sujudnya sekali? Itu subhanallahin dia kagak paham kali ya, apa lupa kali ya. Coba gimana tadi itu? Kalau kata saya, ya udah selesai sholatnya, jangan biarin aja. Tapi nanti saya kasih tahu tuh orangnya. Lain kali kalau ada subhanallah, ente tahu itu sholat, ente sholat kagak sendiri-sendiri. Di imamnya langsung aja diri. Nah modelnya kayak begini nih. Nah masyarakat berubah nih. Apa kata kitab ini begini, hadisnya begini, ada itu. Coba kalau kita bilang, ya kan salah mah kagak banyak, cuma sekali. Bener ya? Bahkan guru saya cerita lucu. Tapi nanti aja dah tentang sholat ini ya. Jadi gitu ya, di siratil mustaqim. Yang ketiga tuh ya, tahsil kamal. Yang keempat ya, warabi'uha ilmul qasasi. Cerita ilmu tentang kisah wal akhbari anil ummil khaliyati. Kisah-kisah dan sejarah perjalanan orang-orang terdahulu. Biar kenapa kita? La ibratan li ulil albab. Biar jadi pelajaran bagi ulil albab. Ulil albab itu pikirannya jernih, hatinya bersih. Ya. Kalau pikirannya jernih, hatinya betul albab. Yaitu surat Ali Imran saja. Ali Imran, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Emang harus itu, kita harus belajar kisah-kisah. Kalau nggak belajar kisah-kisah, kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Bisa nyontoh orang yang terdahulu kebaikannya, menghindari keburukannya. Contoh nih, Bani Israel. Bapak-bapak tahu Bani Israel kan ya? Kan sama Rasulullah SAW itu kan sekakek, sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim. Keturunan dari Ishak, Israel itu. Cuma emang oleh Allah selain diberi kelebihan, ya, juga kelebihan perilakunya. Saking kelebihannya bablas, sewenang-wenang. Ya rewel, ya cerewet, ya tekan, keras hati ya. Nah itu jadi contoh buat kita itu. Jangan sampai kita cerewet, rewel, bawel, teka, sewenang-wenang, congkak, sombong, ya begitu. Kalau kita begitu, kita siap-siap. Kalau Allah mau, Allah terbalikin lah. Ya, karena umat-umat terdahulu yang begitu tuh Allah habisin. Itu coba surat Yasin. Soyhata wahidah. Cerita tentang negeri Ethiopia. Mereka itu udah saking bener dah, zalimnya bukan main dah. Orang Nabi satu, mereka diajarkan oleh Nabi satu orang, dibunuh, cara membunuhnya dirajam. Datang lagi satu, dibunuh lagi. Datang lagi satu, dibunuh. Bahkan dalam sejarah Syirah Ibn Hisham itu, Bani Israel itu sehari membunuh 70 nabi, Pak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dibunuh Bani Israel. Akhirnya oleh dalam surat Yasin tadi, datanglah ketiganya atau 3 kalinya sama dirajam juga. Baru datang Habib An-Najjar yang sebangsa dengan mereka. Itu 3 nabi itu ngapa sampai dibunuh katanya. Ya udah dinasihatin, dibunuh lagi Habib An-Najjar. Akhirnya Habib An-Najjar meskipun sudah meninggal masih berdakwah. Itu cerita surat Yasin. Apakah Allah menurunkan bala tentaranya, malaikat dari langit agar seluruh penduduk negeri Ethiopia hancur? Enggak. Allah cuma memerintahkan kepada malaikat, malaikat teriak sekali, soihatan wahidatan. Cuma diteriakin tuh sama malaikat, semuanya binasa. Itu cerita negeri Ethiopia. Iya, dalam surat Yasin. Pernah dengar ceritanya? Nah, kalau pernah alhamdulillah. Gitu ya, itu kisah-kisah. Ya, jadi buat pelajaran buat kita. Bismillah dah. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang. Alhamdulillah sekarang ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah wa syukrulillah bi
ni'amihi as-sawabiqu ala ibadihi alladzina hadahum lil imani. Ya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah mubtadaun ya. Alhamdulillah itu saya bilang ada alnya, pujian, li-nya lil milki, cuma milik Allah. Jadi alhamdulillah itu pujian mewujud rasa terima kasih atas seluruh anugerah nikmat. Makanya orang ketika ditanya, kenapa kamu sholat? Lah, berterima kasih sama Allah. Kita masih bisa mau sholat, punya waktu, sehat, kagak ada halang rintang apapun. Maka kalau misalnya kita di hati nih ada tersirat nih, kira-kira ibadah saya diterima atau kagak atau tidak, itu wajar lah. Aku bilang amla, Syekh An-Nawawi dalam kitab Tuhfatus Salafiyah Syarhil Arba'in, aku bilang amla, apakah saya diterima apa enggak ini? Akhirnya bilang begini, ya, ta'diyatan li syukri ma'al ubudiyah. Ya, kita ini ibadah ta'diyatan li syukri, mewujud rasa terima kasih. Nanti ketika berhadapan dengan malaikat ditanya, ibadah kamu ini begini dulu. Lalu kita protes, ya Allah, saya ini waktu di dunia masih bisa sujud. Dalam setiap kondisi dan keadaan saya masih bisa sujud. Ini yang saya curahkan bentuk rasa terima kasih kepadamu ya Allah. Sementara ada orang lain sempat sehat tapi nggak mau sujud. Jadi alhamdulillah as-sawabiqu ala ni'ami, terutama hadahum lil iman. Allah kasih kita petunjuk iman ini. Coba dengan hidayah iman ini kita bisa jadi orang benar tuh, masya Allah. Itu syukur yang tertinggi. Ya, makanya ada hidayah ihsan. Orang itu bisa merasa diawasi oleh Allah, luar biasa dalam setiap keadaan. Jadi alhamdulillah Rabbil alamin. Apa? Ay khaliqil khalq wa raziqihim muhawwilihim min halin ila halin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Allah setelah menciptakan, Allah gak lupakan kita. Allah urus kita, Allah cukupi kebutuhan kita. Coba semua, mana yang gak dicukupi oleh Allah? Semua dicukupi. Mau matahari panasnya segitu, Allah kasih. Gak lebih, gak kurang untuk kayak matahari. Allah berikan air dari perut bumi. Meski di dalam perut bumi ada inti dalam, ada api, kok kagak nguap ya itu air, kagak berhenti. Coba. Wa muhawwilih, dan Allah meliputi kita, mengawasi kita dalam setiap keadaan kita. Allah tidak pernah sinatun wala naum, nggak pernah tidur Allah. Ar-Rahman al-Atif alal bahri wal fajir birrizqi lahum wa daf'il afati anhum. Allah Ar-Rahman yang maha memberikan apa? Kasihnya kepada siapa? Al-Bari wal Fajir, yang baik sama yang gak baik Allah kasih. Birizki lahum, ya, Allah kasih rezeki. Allah cegah hal-hal yang dapat membahayakannya. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah. Angin dikasih, ya angin biasa aja, sepoi-sepoi. Itu gunung Allah kasih, meskipun dia aktif, tapi Allah kasih cara bagaimana mengontrolnya. Kalau dia rada gede-gede itu, apa tuh namanya, meter-meternya tuh siap-siap fungsi. Air laut juga demikian, yang pasang paling cuma beberapa meter, kecuali tsunami kali ya. Kalau tsunami kan memang lain lagi ceritanya. Meski itu juga Allah yang berkuasa. Ar-Rahim alladzi yasturu alaihimud dzunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati wa yadkhuluhumul jannata. Dan Allah Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Ar-Rahim itu ternyata yang nutupin dosa-dosa kita di dunia, sehingga saudara kita kagak tahu kita ini sebetulnya dosanya banyak apa kagak. Coba itu. Coba kalau kira-kira Allah buka sitir itu, mau apa kagak nih orang
itu Ustaz Agus sama temannya kagak percaya lagi sama saya. Mengapa? Terus Ustaz dalam kiatan katanya banyak dia dosanya. Doa benar Pak, yasturu al-dzunuba Allah ar-rahim Pak. Wallahu wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Ada lagi nih rahim. Rahim Allah khusus spesial buat orang beriman doang ntar di akhirat. Kalau di dunia mah semuanya Allah kasih, tapi ar-rahim cuma orang beriman doang yang dapat ar-rahimnya Allah. Nah, di dunia udah dapat kita. Ditutupin oleh Allah kekurangan-kekurangan kita di hadapan manusia atau makhluk lain. Nanti di akhirat masuk surga gitu dah. Maliki yaumiddin bittiba'il alif inda asim wal kasai wa muttasarifun fil amri kullihi yaumal qiyamati. Malik ada yang bilang akhirat di ilmu usul lagi tentang adanya hari muttasarifun fil amri. Allah yang punya urusan nanti di akhirat, enggak ada lagi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Itu ya Pak ya. Ai al-mutasarrifu fi amri al-qiyamati bil amri wan nahi. Iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwa. La na'budu. Nah, kalimat ibadah itu ada 4. Satu, ibadah itu yang ibadah bentuk penghambaan kita kepada Allah dalam setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala ngasih kewajiban, ya kita harus ikut, ya nggak ada tawar-menawar lagi. Yang kedua, at-tanasuk, ya selain ibadah at-tanasuk itu adalah apa? Yang dicontohin dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga oleh para sahabat, tabi'in, tabi'un dan salafus saleh. Kita harus ikut mereka. Kalau kagak nggak bisa. Lah, semuanya yang kita lakukan ini kudu ngikut, karena itu salah satu syarat diterimanya ibadah. Begitu, saudara-saudara. Halo, Bapak? Coba kalau kita maunya sendiri, kira-kira ntar tanggung jawabnya sama siapa? Enggak kan? Kita harus ngikut itu. Dari mana? Ya dari hadis Nabi, juga para sahabat dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun ada yang beda-beda, nah emang begitu di dunia beda, nggak ada yang sama. Ya, yang nggak bisa kita samain. Itu namanya tanasuk. Yang ketiga adalah atu. Nah, jadi nama sinonim dari ibadah yaitu tanasuk. Yang ketiga adalah atu. Taat itu taat. Lawannya taat apa? Lawannya taat? Ingkar. Nah, ada dari buku Syekh Fauzan itu. Saya baca buku, ada syarat diterimanya la ilaha illallah kita itu syaratnya ada 7. Nah, syaratnya 7. Nah, yang kelima adalah al-inqiyadu. Al-inqiyad itu apa? Patuh, ya taat. Kalau kita nggak taat, nggak patuh, ya la ilaha illallah kita batal. Ya. Yang bisa membuka pintu surga ya la ilaha illallah. Ya, kunci kita akhirnya selek. Salah satu gigi kunci kagak ada aja kan selek. Kalau dari kitab Khazinatul Asrar karangan Al-Baghdadi, syarat la ilaha illallah itu 4. 1, qalbun tahirun minan namimah wal hasad. Hati yang bersih dari sifat-sifat itu hasad atau namimah atau hikad. Hasad itu iri hati, harus bersih. Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ada 11 perilaku tercela yang harus kita bersihin, bukan hanya wudu, karena yang disebut toharo menurut Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ada 2 toharo itu. Yang pertama toharo yang zahiriyah, secara lahir, wudu, mandi junub, tayamum. Tapi ada juga tohiro yang bautiniyah, yang kudu bersihin hati kita.
Beliau bilang ada 11 itu penyakit hati. Di antaranya hikid tadi, hikid, dendam, hasad, iri hati, al-hilm atau ghairul afi, kasar. Masih banyak lagi, nanti kita bisa bahas di kitab Minhajul Mustika Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Yang keempat, jadi apa tadi? Ibadah, kemudian yang kedua apa? Tanasuk, yang ketiga taat. Yang keempat adalah at-tadallu. Ya. Artinya adalah penghinaan. Coba, ini kita ya, sesama kita disuruh tunduk di depan orang, kagak ada sebabnya dah. Tunduk, sujud. Kira-kira bapak ngomong nggak? Bapak disuruh sujud di depan kaki orang, apalagi yang nyuruh lebih muda, kira-kira gimana? Enak aja. Lah orang kita lagi diem, orang lewat di depan kita, dia diem aja, kita bilang apa? Songong kan gitu ya. Coba kita lagi duduk, ada anak muda lewat aja, kagak nyeruntul, kagak pakai bisi pak, kira-kira bilang apa? Dia ngomong amat tuh gitu. Gitu kan kita. Tapi kenapa kepada Allah kita kagak begitu? Kita kagak protes. Ini pala tempatnya di atas atau di bawah? Lah bapak-bapak suruh nempelin dahinya ke tempat kita injak, kagak protes. Betul ya? At-tadallu itu maksudnya menghinakan diri kita di hadapan Allah. Maka ketika kita takbir, nggak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah. Kita mah kecil, gak ada apa-apanya. Makanya orang sholat itu melatih, Pak. Allahu Akbar. Jadi jangan timbang Allahu Akbar doang. Iya, emang gampang Allahu Akbar. Selesai. Pakai ini juga, Pak. Ya. Ibnu Arabi bilang kalau orang sholat cuma gerakan sama mulut doang, namanya ghaflah, Pak. Ghaflah. Ghaflah lalai. Lah timbang gerakan sama mulut, anak kecil juga bisa. Pakai ini juga, pakai ini dirasakan Allahu Akbar. Meski kagak khusyuk banget juga iya emang. Tapi paling kagak ketika takbir Allahu Akbar, ngerasa kok kita ini lagi kecil banget, ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Berarti sebaliknya orang yang kagak mau takbir merasa apa? Belagu banget, congkak hidup. Itu ya, itu namanya al-dzulum, bukan tadallu, al-dzulum, maaf. Wa iyyaka nasta'in, ay bika nasta'inu ala ibadatika, fala haula 'anil maksiyati illa bi'ismatika, wala quwwata 'ala ta'ati illa bi taufiqika. Itu artinya iyyaka nasta'in. Bahasa Arabnya tuh bika, kepadamu ya Allah nasta'inu, kami minta tolong ala ibadatika, untuk ibadah. Maka Nabi ngajarin sahabat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Coba Pak, doa terjemahin Pak. Allahumma ya Allah, a'inni apa? Tolong saya ya Allah, ala dzikrika, biar bisa ingat kepadamu, wa syukrika, juga bisa terima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang bagus. Coba kalau kita kagak minta itu, maka minta Pak, Allahumma a'inni, baca itu Pak. Ya, bagus banget itu doa. Fi kulli duburi minas sholat, dalam hadisnya itu. Di setiap ujung sholat. Ada yang bilang sebelum salam baca dah. Ada yang bilang setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini tadi. Terus, dan tidak ada daya kemampuan untuk menyingkat maksiat, untuk meninggalkan maksiat, kecuali karena kekuatanmu ya Allah. Nggak ada. Jadi kalau dibilang mana baik orang mau sholat ama ngindarin maksiat, ayo. Nah, mana baik Pak? Ninggalin maksiat apa bisa sholat? Ya alhamdulillah kalau gitu. Berarti sama saya. Emang apa? Ngerasa kita giliran sholat gampang ya. Tapi kira ninggalin maksiat susah banget Pak.
susah banget. Masya Allah. Si anu lewat, ada aja tuh mulut kita pengen ngucap, emang dia itu orangnya. Tuh, coba. Apalagi laki-laki, ya, bapak terutama ngelihat kagak boleh lihat yang anu dikit ya. Kagak dilihat, dilihat dosa, kagak dilihat. Ya bukan mubazir Pak. Kalau kagak dilihat apa? Nah berarti buta kita. Lah pantas saja paha ayam udah dibungkus sama tepung digoreng, berapa harganya? Berapa? Coba deh ya, 10.000 ya. Ini manusia kagak dibungkus, kagak apa? Mahalan mana berarti? Belum mahalan ayam. Bener kata emak saya dulu waktu kecil. Emang bener kalau melihara ayam manfaatnya ada, dagingnya enak katanya. Itu kotorannya bisa jadi pupuk, ya gitu. Tapi bukan ke saya ngomongnya. Coba katanya melihara manusia, katanya. Udah gak laku, kotorannya gak laku ya. Itu ibu saya bilang dulu lagi cerita. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali karena taufikmu. Jadi ada hidayah, ada coba hidayah. Hada yahdi hidayatan, atau hudiyah yahdi hudiyah yudi, terus hidayah. Apa hidayah? 7 pelajaran. Jadi hadahum ila rusydi. Jadi Allah itu memberi petunjuk kepada jalan yang lempeng. Kalau taufik setelah dia jalan yang lempeng, atau taufik yang sepakat dengan maunya Allah. Jadi Allah maunya begini, ya ikutin dulunya. Nah, yang model begini nih yang minta-minta, ya Allah, saya udah mau sholat, tapi yang model kayak gimana sholat menurut Engkau ya Allah, kasih tahu saya. Makanya surat Al-Nasr itu, yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dapat hidayah itu gampang untuk melakukan kebaikan. Itu dapat hidayah. Orang yang dapat taufik, perbuatan ibadahnya, perbuatan baiknya sesuai dengan yang Allah mau, sehingga Allah redha, radhiyallahu anhu. Begitu Pak kira-kira. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina apa ihdina? Tunjukin kan as-sirata, jalan al-mustaqim yang lempeng. Artinya aizidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahi saya ya Allah, ya, tambahi saya pengetahuan cara untuk melaksanakan itu. Kasih tahu saya caranya. Maka orang mau ngaji ini udah cakep banget Pak. Ya Allah ya Rabbi. Lah mendingan, maaf ya, al-jahlu narun lidinil ma'i yuhaliqu wal ilmu ma'un litilkan nari fiha. Bodoh itu pahami Pak, yang bisa membakar agama kita. Maka ilmu yang memadamkan. Maka orang bisa duduk di mari, bisa baca buku, bisa nanya sama Ustaz Haji Agus. Ya Allah, itu cakep bener Pak, bener. Cakep dah pokoknya, tolabul ilmi faridatun Pak. Ya, ya, Bu ngaji cakep nggak Bu? Ya cakep. Lah, tiba baca tafsir kitab dulu kan berabe juga ya, repot ya. Ini saya baca ini, enak bener kan? Bapak sebenarnya sudah pernah Pak baca tafsir ini Pak? Ini tulisan orang Indonesia Pak, selain Hamka, selain Quraisy Shihab, gitu maksudnya. Adimna mahdiyina ilahi. Adimna, tetap di situ ya Allah, saya tetepin saya, jangan sampai kesana lagi. Kalau udah lurus, ya lurusin lagi ya Allah, lurusin saya. Coba idina. Maka emang dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang surat Al-Fatihah ini luar biasa. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh itu yang kau mau. Apalagi ihdinas siratal mustaqim, ini kata Allah. Dibagi. Udah kita memuji Allah. Karena surat Al-Fatihah ini setengah buat Allah,
setengah antara Allah dan hambanya. Yang ketiga, untuk hambanya apa yang dia inginkan, gitu. Nah ini ihdinas siratal mustaqim. Makanya Pak, guru saya itu cerita kalau lewat kuburan Pak Kober habis baca salam doa, harus baca Fatihah. Saya baca Fatihah, ya, bacain aja gitu. Terus apa lagi? Adimna, tetepin saya ya Allah di situ, jangan kemana-mana. Sampai kapan? Sampai nafas di leher. Gitu. Jangan kita maunya Islamnya pas lagi, bentar aja dah, kalau udah pensiun. Atau mudanya bener, tuanya lagi, jadi lagi. Akan gurunya lempengnya terus ya. Dari muda lempeng apa tuh? Ya alhamdulillah tua lempeng ya alhamdulillah gitu. Jangan sampai udah tua kagak lempeng-lempeng udah keburu mati. Itu berapa ya? Ya ada nggak orang yang usianya 60-70 belum menang juga? Banyak. Oh baca ya banyak. Kalau di sini mah? Ya kan? Mungkin di sini mah nggak ada insya Allah. Kalau emang lah di tempat saya kalau sama sono di belah sono jauh. Anak muda senangnya nyekek botol ini. Kalau di sini mah kan enggak di mana. Saya tanya, ini sampai kapan ini begini? Saya kagak bisa ngomel emang. Kalau orang lagi pada begitu tuh mabuk, saya datangin aja. Lu sampai kapan ini kagak doyan yang beginian gitu. Saya begitu aja dah. Iya Ustaz malu ya. Tapi kalau lagi bener mah dia ngomong, kapan tadi kita mau ngaji lagi? Ayo dah, ente maunya kapan? Itu orang-orang yang pada seneng minum gitu, pada mabuk-mabuk. Nah saya resep, saya masih temenin. Saya temenin bukan saya temen yang ini bukan maksudnya. Nah itu saudara kita itu. Nah enak banget, jangan ditinggalin. Temennya perlu yang begitu juga, temenin maksudnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dinul ladzina munfatu 'alaihim bidini minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siratal jalan alladzina orang-orang yang an'amta yang telah engkau beri nikmat 'alaihim atas mereka. Tetapkan kami di situ ya Allah. Paling tidak ya Allah seperti agamanya para nabi. 2 orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi. 3 para syuhada. 4 orang-orang coba kita Nabi bukan? Kita Nabi bukan? Bukan. Kita orang yang dekat Nabi. Agak kenal sama Nabi. Kita orang-orang yang berperang di jalan Allah. Paling agak nyabut senjata untuk memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Gitu enggak? Paling kagak orang soleh. Karena kalau orang soleh didoain sama orang-orang soleh. Coba, ayo. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kata Rasulullah, at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan milikmu ya Allah. Allah jawab, Assalamu alaika ayuhan nabi. Selamatan atasmu wahai Nabi. Kata Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan kepada kami dan orang-orang soleh. Toba, enak aja jadi orang soleh. Bapak minta nggak sama saudara-saudara yang di rumah doain? Minta nggak? Enggak ya. Tapi sama orang sholat otomatis didoa. Mau masih hidup kek, mau udah kagak hidup kek, didoain. Coba Nabi bukan, syuhada bukan, siddiqin bukan, sholihin bukan. Lah, apes banget dah. Kagak ada yang doain udah. Coba Pak, mending jadi orang soleh didoain banyak orang apa mending kagak jadi orang soleh? Soleh ya? Susah apa gampang jadi orang soleh? Soleh Pak. Jadi wa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau melihat susunannya nanti saya baca lagi. Ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahudi alladzi qadata. Yaitu bukan jalan orang-orang yang kau bendu, orang-orang yang kau murkai, yaitu
agamanya Yahudi. Jadi dalam kitab Al-Diba, Maulid Diba, tahu Maulid Diba? Jadi Diba, dalam kitab Maulid Diba itu ada satu apa namanya, bait ya, itu bait. Allamani abi at-taurata kullah. Bapak saya ngajarin saya Taurat sampai seluruhnya. Itu pendeta Nasrani Nestorian namanya Al-Ahbar. Dia pernah cerita, ya, itu di dalam kitab Maulid Tiba ada, dia diajarin Taurat sama bapaknya nih, ya, Taurat sama bapaknya semuanya, tapi ada satu lembar yang disembunyiin oleh bapaknya di dalam peti, ditaruh. Pas bapaknya meninggal, falamma mata abi, ketika bapak saya meninggal, saya buka tuh peti. Ternyata di dalam peti itu isinya adalah kisah tentang Nabi Muhammad, tapi oleh Yahudi disembunyikan. Jadi selain Yahudi itu cerewet, bandel, apalagi tadi itu, dia pun menggunting informasi dalam kitab ajarannya sendiri. Itu dia Pak. Jadi kalau kita nggak begini, Islam yang ini aja dah, ajaran ini mah Roma jadi berbeda, susah. Jangan kayak begitu, kita ajaran Islam semuanya. Ayo, giliran sunatan pakai cara apa? Nah, kawinan, lahiran, warisan. Ayo. Nah ini nih kita warisan aja dah. Udah, emang apa? Ngapa begitu ya? Ya, kudu kita semuanya tuh, jangan sampai kayak orang Yahudi ini. Alaihim waladhalin ghairi dini nasara ala dinan dadu anil Islam. Juga bukan orang-orang yang sesat seperti orang-orang Nasrani. Mereka yang sesat dari ajaran agama Islam, banyak juga menyimpang dari ajaran agama Islam sendiri. Masih banyak sih, cuman itu intinya. Ya, Syekh An-Nawawi juga menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bilang bahwa Ar-Rahmah Dzur-Rahmah Asy-Syamilah allati wasi'atil khalqa fi arzaqihim wa masalihihim wa 'amatil mu'minin wal kafir. Ar-Rahim khasun bil mu'min. Nah, saya kembalikan lagi ke Allah itu Maha Rahman yang memiliki kasih sayang yang lengkap, yang meliputi di dalamnya keleluasaan tentang seluruh makhluk, mulai dari menciptakannya, ngurusnya, nyukupinnya, ya, dan itu umum kepada seluruh makhluk. Tetapi Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin saja. Maka kita harus yakin nih, ya, bahwa Ar-Rahman ishtaqaqtu laha asma'u min ismi faman wasalaha wasaltuhu faman qata'aha batattuhu. Itu Ar-Rahim. Ana Ar-Rahman wa hadhihi Ar-Rahim. Dalam hadis Al-Qudsi, saya ini Rahman kata Allah, dan Ar-Rahim itu sifatku. Ishtaqaqtu laha asma'u min ismi, dan diambil dari namaku itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Faman wasalah, siapa yang menyambung rahim, ya, yang mengasih sayangi terhadap sesama, terhadap diri sendiri, wasaltuhu, aku akan menyambungkan kasih sayangku kepadanya. Faman qata'aha, siapa yang memutus kasih dan sayang itu, maka batattu, aku akan berlepas diri kepadanya. Begitu. Nah, ini kaitan dengan silaturahmi, tapi insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf lebih kurangnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT meneguhkan iman Islam kita, dan kita akhirnya kembali ke Allah dalam keadaan iman dan Islam. Ini Rabbana